Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Sama-sama kita hormati, kita muliakan sesepuh kita Bapak Ibu Syuaib, Bapak Ibu Mansur, Bapak Bangga. Bapak Kopir itu sesepuh dulu ya? Setengah. Oh, sebut terus saya sebut. 70 kan? Syuaib masih muda. 47. Bukan umur 70 kan? 74 kali berarti. 47 pindah. Apa maksudnya? Betul sekali. Jadi Ya Allah SWT ini dia memilu di akhir. Al-Quran itu pada satu sisi adalah merupakan kitab berbahasa Arab yang terbesar. Tidak ada satu kitab yang melebihi kehebatannya seperti Al-Quran. Dari semua segi dalam ungkapan Arab kita Al-Arabiyah Al-Akbar. Bisa juga Al-Quran itu disebut sebagai kitab tarbiyah Al-Akbar, kitab pendidikan yang terbesar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu segala macam bentuk pendidikan itu ada di sini. Ya. Pendidikan anak, dan mendidik anak pemuda, mendidik masyarakat, mendidik bangsa, mendidik suami istri, ada semua itu. Ini pendidikan yang terbesar. Bagaimana mendidik anak itu semuanya adalah saya akan memasuki satu unsur, salah satu unsur pendidikan, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua. Saya merenung-renung ya, merenung sendiri saja. Ada persamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua. Padahal Allah kan tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa. Tapi saya merenung bahwa ada satu sisi ya, persamaan antara Allah dengan manusia. Persamaan yang pertama adalah orang tua itu yang menyebabkan lahirnya anak ke dunia itu. Tapi melalui sebab. Tapi kelahiran manusia itu juga dikehendaki oleh Allah. Jadi sebenarnya yang menciptakan manusia itu adalah, yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sih oleh enaknya itu, kalau kalian dari anak loh, tapi bagaimana proses di dalam rahim itu apa jadi usaha? Iya, pasrah sampai matai pripen, bibir pripen, warnanya pripen, apa sekarang? Bagaimana itu anak di dalam rahim ibu, apakah ada oksigen atau tidak, atau bagaimana, macam-macam. Itu semua yang ngopeni Gusti Allah masuk di dalam Rabbul Alamin. Yang namanya Rabbul Alamin itu artinya yang mendidik, yang mengasuh, ya, pada seluruh alam.
ada alam arwah, ada alam janin, alam kubur, alam mahsyar, dan masih berbagai macam. Yaitu satu ya, ada persamaan. Artinya terciptanya anak itu karena kehendak Allah, tapi melalui sebab kedua orang tua. Jadi ada persamaan. Yang kedua, bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat Allah atau nama-nama itu kan ada sampai 99 ya. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Khaliqul Barul Musawwirul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qadirul Basir. Terus sampai 99. Sebenarnya nama Allah itu lebih dari 99. Tapi yang ditongolkan sebagai 91. Masih banyak lagi yang tidak tercakup, yang tidak masuk di dalam ayat Allah sendiri yang tahu. Semakin banyaknya nama Allah, berarti disitulah merupakan eksistensi Allah, sifat-sifat Allah yang adanya di. Jadi kalau kita ingin membayangkan tentang Allah ya baca saja Asmaul Husna, renungi. Saya merenung bahwa 99 nama itu terbagi menjadi dua. Ada sifat-sifat maskulin, ada sifat-sifat feminin. Jadi sifat-sifat maskulin itu yang sombong gitu ya, perkasa gitu kan ya, yang takabur gitu ya, yang bisa pokoknya menyusah dan lain sebagainya. Ada lagi sifat-sifat yang bersifat feminin, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu feminin, sifat-sifat feminin. Yang dinamakan rahmat itu apa sih? Yang dinamakan rahmat itu adalah iradatul isalil khairi ilal ghair. Demikian kata pakar ahli bahasa Arab. Yang namanya rahmat itu adalah adanya kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada pihak lain. Itu namanya rahmat itu. Lah kalau seandainya Allah ada perintah, ada larangan, nggak boleh ini, ya itu juga merupakan bentuk daripada kasih sayang Allah. Sila lo aja minum arak. Oh, loli. Nah itu karena sayang Gusti Allah, kalau Allah ada sampai badannya dirusak kalau minuman keras, aja nyolong, aja zina dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sifat-sifat maskulin, ada sifat. Nah, sifat maskulin itu adanya pada ayat. Sifat feminin itu adanya pada ibu. Jadi kan sama. Cuman ini dipersonifikasikan di dalam diri seorang ayah. Dan ayah itu kan harus qawwamun. Qawwamun artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia harus mencari nafkah, dia harus bekerja, ya. Dan itu merupakan pekerjaan-pekerjaan maskulin. Walaupun ada pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh seorang perempuan, tapi si pantes itu adalah wong lanang. Seperti misalnya apa? Mencangkul. Wong lanang nggak bisa mencangkul, tapi pantesnya dia lanang. Si mikul, wong lanang nggak bisa, tapi si pantes loh wong lanang. Lamun anak kecil ya, anak kebakaran dia simpan semua lanang sekarang. Wong pantes nangis baik jari-jari TV itu, ya kan? Pantes itu sekarang maskulin seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau ada apa-apa itu
yang lebih didahulukan itu sifat rahmat Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah akan mengkalah bisida. Semuanya akan mengkalah. Bocah itu belakang teman. Akhirnya bos karena apa bos bisida apa-apa. Ake maaf. Nah, itu seorang perempuan, seorang ibu itu juga pada bingung. Walaupun anaknya nakali kayak apa, karena nakali anak itu berikan aja, dipertahankan mati-matian. Anaknya salah terus pokoknya dicoba. Nah, itu sifat maskulinnya itu, sifat maskulin Allah itu ada di situ. Dalam hadis, sabaqat rahmati ghadabi. Artinya rahmatku itu mendahului kemurkaan. Ya, sabaqat rahmati ghadabi. Nah, oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada manusia agar supaya menjaga hubungan yang bagus antara anak dengan orang tua. Adi orang tua sih kongkon welas asih karo anak wis pitore dan ngomong. Tapi bakal anak karo wong tua iku kudu dikongkon. Oh, boleh. Kadang-kala anak itu bakal wis rupane secara gede terus dia keluarga, kadang-kala kok bikin kan kalau orang tua. Terus pokoknya enak jawab orang tua apa mau dulu. Kadang-kala pun perasaan-perasaan seperti itu berbeda antara orang tua kalau anak. Apa mana ibu, apa mana ibu. Ya. Oleh karena itu maka Al-Quran perlu memberikan penjelasan. Kenapa sih seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua? Dan ini bukan saja pada ajaran agama Islam. Pada orang-orang Bani Israel dijelaskan di dalam salah satu ayat, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Pada waktu kami memberikan janji kepada orang Bani Israel agar supaya mereka itu menyembah Allah dan berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua itu sudah menjadi apa? Aturan ajaran agama semenjak dari zaman Nabi Adam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua disebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Dan biasanya itu di dalam Al-Quran antara kewajiban menyembah kepada Allah dan berbuat bakti, berbakti kepada orang tua itu selalu rendengan. Misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kada akhadna mitsaqa bani Israil. Ya, kalau kita Israel ya, kalau kita bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi antara kewajiban ibadah kepada Allah berbuat bakti berbakti kepada kedua orang tua itu selalu berendengan. Ya. Karena itu sih adanya persamaan-persamaan seperti itu. Dimana dalam satu hadis sebutkan ukuran ya bahwa ridha Allah di ridha walidain, bahwa ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Lalu waktu berdiri Gusti Allah apa yang itu? Dan usulnya apa jadi orang tua kan? Mobil itu tapi karena kalau berdiri itu ya Gusti Allah datang dari itu. Mau coba sampai mana ya? Nah, sampai di dalam salah satu ayat disebutkan tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan secara rinci, coba. Disebutkan secara rinci, ya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau kedua orang tua itu sudah sampai pada umur yang lanjut,
yang lanjut sudah keriput, berjalannya sudah apa gitu ya, dituntun masuk ke WC ke sini. Ya gini, masanya orang itu mendapuk ataupun menghimpun pahala itu pada saat itulah. Pada takulah omongin aja ngomong seenak itu. Jadi misalnya orang tua nyaluk apa ya, kalau semudah tuh apa nih, nyaluk sate apa aja langsung dia ngomongin berbalik pula. Begitu ngomong langsung dong, wajah balik aja. Gimana kalau yang jarum dingin ya. Jarum dingin. Jadi ya marahnya mana terus aja. Oh mana terus balik aja. Saya dulu. Ya beli. Aja langsung klub orang. Ada wah kita mau jari gue harus balik. Gue aja mau just balik bulan di bayang oke gitu. Allah bukan. Ibu artinya takul lahum qawlan maysura. Bukan aja sampai menjawab. Yes, bakal wong tuwe wis padang, bakal la takul lahum uffin bes siji. Aja sampai ataupun penyakit apa kata-kata yang menyakitkan. Kemudian wala tanharhuma, aja sampai bentak-bentak. Aja sampai bentak. Bukan sih Allah, Gusti Allah diri Allah. Dan uang gue disentak-sentak. Anak ya kiai yang Kendari. Kiai harus meninggal. Dan kita lagi di Kendari ya mampirnya mau nunggu. Jadi ya ini cerita kalau gitu. Pokoknya ke anak pemuda nyepak bokel. Akhirnya lama-kelamaan pemuda itu sakit. Itu sikilnya atas kayu. Atas kayu. Terus sakit diri baik Islam. Sudah semua emang nih kalau mau ya biasa. Wala tanharhuma, aja yang takut. Waqul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang enak, ucapan yang mulia, ucapan yang senang didengarkan. Pokoknya aja sampai kayak aja sampai langka. Wow. Mana sih mana? Lah itu tingkat nyentak-nyentaknya. Ya. Sampai itu dosa. Itu bukan dari Gusti Kanjeng Nabi termasuk dosa sing gede itu adalah uqul walidain. Jauhilah 7 macam dosa yang bisa menghancurkan seseorang. Syirik, membunuh, berzina, wali karo wong tua, pada waktu perang mundur dari peperangan dan memakan harta anak yatim, itu semuanya ada 7. Ya tadi omong perwalidain. Berbuat apa namanya itu berdosa kepada kedua orang tua. Oke sudah. Wakhfid lahuma janahal dhul. Maka apa? Fala taqul lahuma uffin 1. Wala tanharhuma 2. Faqul lahuma qawlan karima 3. Wakhfid lahuma janahal dhulli. Artinya hendaklah seorang anak itu andam asal karo wong tua. Makanya mungkin pengen apa man bapak? Walaupun bapak gua apa ngomong terus ngancrat. Iya, kadang-kadang lucu ya. Jadi mesti mending kan. Mau semangat aja tuh. Mau jadi sembahyang isya aja. Ya, jadi aja dia pikir secara logika. Bahkan aku majalah dulu. Tapi kalau terus insya Allah dia teriak. Oke, tenang.
Boleh Kanjeng Nabi dongeng ajar sampai kulaki Gusti Allah sampai usia lanjut sehingga ada dalil umuri. Ada dalil umuri artinya umur yang menjadikan orang itu linglung. Karena Kanjeng Nabi kan meninggal tahun berapa? Umur berapa? 63. Lagi sehat-sehat. Oh, berarti saya bisa akhir. Berarti 11 tahun. 11 tahun, 11 tahun. Ya. Jadi, kalau taqullahu ma'ufin, jangan kamu katakan kepada kedua orang tua itu ataupun kata-kata yang tidak satu. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah dengan perkataan yang sopan. Waqfid lahum janaha dzulli, hendaklah orang anak itu selalu ada asal tata kerama sembah. Wa qur rabbirhamhuma, yang nomor 5 itu adalah mendoakan. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi 5, coba sampai dirinci, coba dirinci bagaimana kewajiban, ya kewajiban anak pada kedua orang tua. Ada kewajiban orang tua kalau anaknya saya jelas ya, makan ya apa sedosa dia rumah. Dari fitrinya saja itu sudah mantap. Apalagi ibu-ibu disebutkan di dalam Al-Quran tentang wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain ansyurli wa liwalidayk. Penguatan ibu ini oleh merumati anak itu semenjak dari kandungan 9 bulan 10 hari, kemudian ditambah nyusoni sampai 2 tahun. Setelahnya di sampingku masih gendol tuh, ya kan? Sampai tamatan SD kan masih jalur kelon. Kadang-kadang mboknya pengen ngelon dia. Coba, ya sampai 2 tahun coba. Jadi namun anak itu bisa terus kita tahu. Jadi ini kan merupakan kitab tarbiyah, kitab pendidikan. Jadi oleh karena itu, bagaimana agar supaya anak itu menjadi bagus, ya orang tuanya juga harus bagus, memberikan suri tauladan yang bagus, aja apa aja nampak dia aja apa pokoknya dengan cara-cara yang bagus. Jadi bagusnya anak kata bagusnya orang tua. Sholahul abna bisolahil abna. Jadi salah satu pendidikan itu di dalam ruang lingkup keluar. Ini berbicara tentang ini masih banyak lagi lah. Waktu juga. Dan saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.